Shalom para pendengar Renungan Ceria dimanapun Anda berada. Selamat hari Selasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Nanti dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Di sini saya akan membacakan untuk kita sekalian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketulusan hati mengalahkan nafsu duniawi.
Pernah kita berpikir bagaimana rasanya berada dalam posisi Yusuf? Bayangkan ketika kita berpacaran, tiba-tiba pacar kita berkata, "Aku hamil." Mungkin kalau kita memang berpacaran dengan cara yang salah, hingga pacar kita hamil, ceritanya mudah ditebak. Kita akan menikahi pacar kita, toh anak itu juga adalah anak kita sendiri. Tetapi masalahnya adalah, bagaimana jika kita tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dengan pacar kita, lalu pacar kita berkata, "Aku hamil." Apa perasaan kita saat itu? Apakah kita langsung memutuskan dan meninggalkan pacar kita? Atau kita langsung menginterogasi pacar kita tentang siapa orang yang menghamilinya, dan kemudian melabrak orang tersebut? Ataukah kita tetap menerima pacar kita dan menikahinya untuk menolong pacar kita tersebut? Nah, bayangkan kondisi 2000 tahun yang lalu ketika Yusuf yang saat itu masih bertunangan dengan Maria dan mendengar kabar bahwa Maria hamil. Apa yang ada di pikiran Yusuf saat itu? Maria bisa saja dihukum mati karena ia mengandung tanpa suami jika Yusuf mempermasalahkan hal tersebut kepada para imam dan tua-tua. Tetapi apa yang Alkitab katakan adalah bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati, sehingga ia bermaksud untuk menceraikan atau membatalkan pertunangan tersebut dengan diam-diam. Maksud Yusuf adalah dengan menceraikan diam-diam, kehamilan Maria ini tidak sampai terdengar ke para imam. Yusuf ini adalah pilihan yang terbaik menurut pandangan manusia. Pilihan Yusuf ini adalah win-win solution yang tidak merugikan salah satu pihak. Tetapi apa yang baik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Malaikat Tuhan pun akhirnya menampakkan diri kepada Yusuf agar Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Karena anak dalam kandungan Maria adalah anak dari Roh Kudus, dan anak tersebut akan dinamai Yesus. Karena anak tersebut akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa dan menjadi juru selamat dunia. Ketika Yusuf mendengar hal itu, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya. Namun Yusuf sadar bahwa anak dalam kandungan Maria adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus. Sehingga Yusuf pun tetap menjaga kekudusannya dan tidak bersetubuh dengan istrinya sampai dengan Maria melahirkan Yesus. Sulit mencari sosok seperti Yusuf yang tulus hati di masa sekarang ini. Kebanyakan saat ini lebih suka melakukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam memberi bantuan, banyak orang yang tidak tulus hatinya. Mereka memberi bantuan kepada orang lain dengan motivasi tertentu. Harus ada imbal balik. Aku dapat apa kalau aku nolong kamu? Tetapi kita melihat bahwa sikap Yusuf yang tulus hati akhirnya membuat namanya menjadi terkenal sebagai ayah Tuhan Yesus secara jasmani. Jika saat itu Yusuf menceraikan Maria, atau Yusuf tidak mau melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan, mungkin kisah kelahiran Tuhan Yesus pun akan berbeda. Sekarang, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meneladani sikap Yusuf? Sudahkah kita memiliki sikap seperti Yusuf yang mencoba mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan? Sudahkah kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain? Sudahkah kita taat terhadap perintah Tuhan bagi kita? Tidak mudah memang,
Tetapi kita semua sama-sama belajar untuk memiliki sikap hati yang tulus seperti Yusuf. Memang hati tulus pun tidak cukup menghadapi dunia yang jahat ini. Kita pun tetap perlu hati yang cerdik agar kita tidak lugu dan tersesat arus dunia. Jika kita sudah memiliki sikap hati seperti itu, maka Tuhan pun akan memakai kita secara luar biasa dalam pekerjaannya. Sama seperti Yusuf yang akhirnya tercatat di Alkitab sebagai seorang yang tulus hatinya, yang menjadi ayah Tuhan Yesus. Semoga kita semua mampu meneladani dan menjadikan hati kita tulus seperti hati Yusuf. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.